pendidikan seni, bisa seni rupa, terserah. Dengan mengajar pokok bahasan Anda yang Anda tentukan atau topik yang Anda tentukan, mulai dari tahap awal. Ingat, kalau guru tahap awal bicara kan apa? Membuka kelas apa dan lain sebagainya. Tahap inti, tahap penutup yaitu evaluasi. Biasa yang Anda biasa lihat. Lihat RPP. Dalam kurung lihat RPP. Atau buat RPP. Sekarang beri penjelasan RPP itu yang menunjukkan Anda menerapkan unsur-unsur psikologi pendidikan. Nanti Anda mau pilih teori kognitif, silakan. Apa yang Anda lakukan dalam pembelajaran itu, baik pendidikan seni maupun seni rupa, di mana teori kognitif Anda jalankan. Atau Anda mau pilih teori behavioristik. Lihat itu makalahnya, cari bukunya. Langkah-langkah yang harus diperhatikan, maka buatlah Anda skenario pembelajaran RPP dengan Anda pilih mau kognitif atau mau behavioristik. Pilih satu topik bahasan saja. Misalnya kalau seni rupa apa, menggambar apa biasa begitu. Terserah Anda. Lihat contoh RPP-nya Pak Guru, Bu Guru. Pilih satu, lalu Anda menerangkan situ, nanti saya periksa tulisan Anda, apa betul menerapkan psikologi pendidikan. Nah, perhatikan pula, ini lanjutannya, perhatikan pula masalah bakat, motivasi. Anda terangkan di situ, jadi Anda mengarang ceritanya ini, tetapi karangannya ada panduannya, yaitu mengikuti pola RPP dari guru. Lalu Anda cari buku. Boleh lihat buku ini, ujiannya boleh lihat buku. Boleh. Dari tahap pertama, tahap inti, dan penutup, selesai pembelajaran. Anda menerapkan unsur-unsur psikologi pendidikan. Jadi ada semacam RPP dulu, tapi tidak usah terlalu detail RPP-nya. Tidak usah sama RPP-nya Ibu Nurwani Alwi itu. Tidak usah terlalu itu. Tapi Anda kemukakan poin-poinnya saja. Yang saya nanti mau lihat itu cara Anda menerangkan, memberi penjelasan itu RPP yang di atas itu. Nah, bagaimana Anda membuka pelajaran di mana ada aspek psikologinya, ada penguatan, ada apa? Ada kan penguatan ini tadi. Nah, Anda memberi reward, atau mungkin ada hukuman. Kalau Anda melihat tidak kondusif, Anda memberi hukuman. Hukuman itu bukan mengambil kayu. Nah, apa hukuman dalam seni rupa misalnya? Buat gambar pemandangan ini. Hukumannya tambah satu lagi poin yang sebetulnya tidak harus. Tapi itu namanya hukuman yang berguna. Bedakan ya, hukuman itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan penyiksaan. Penyiksaan. Cuma banyak orang salah mengerti tentang punishment. Punishment itu ada memang dalam teori pendidikan. Bukan penyiksaannya, beda itu. Nah, apalagi kalau fisik ya tidak ada itu. Misalnya ada anak
sering terlambat. Jangan dihukum, dijemur. Suruh menulis 10 baris, mulai besok saya tidak terlambat lagi. Baris kedua, kalimat itu juga, tapi tulisannya harus lebih bagus daripada di baris pertama. Baris ketiga, kalimat itu juga, saya tidak terlambat lagi besok. Itu juga yang diulang, tapi hukumannya harus lebih baik daripada yang di atasnya. Nah, itu hukuman berguna apa enggak itu? Berguna, Prof. Itu Berguna, yang Prof. begitu, itu yang dibolehkan. Itu namanya punishment. Tapi kalau Anda ambil kayu, bukan hukuman namanya, itu namanya penyiksaan. Nah, itu kena pasal itu. Begitu. Nah, itu ya. Jadi itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang tugas ini. Ujian, ini sudah ujian nih. Tapi Prof, Ya. di Purnamasari Prof mau bertanya. Ini kan kebetulan saya bukan guru, Prof. Apakah Ya. saya harus mengikuti, harus membuat RPP atau bagaimana, Prof? Apa di mana bekerja sekarang tugasnya? Saya di Kementerian Kebudayaan, Prof, Jakarta. Ah, boleh disesuaikan dengan itu. Ada kan tugas-tugas di sana atau ada job? Iya, Prof. Anda terapkan psikologi pendidikan dalam melaksanakan job itu. Baik, Prof. Terima kasih, Ya. Prof. Bisa toh? Bisa, semua bisa ini dibawa ke karakteristik pekerjaan kita. Bisa, Prof. Baik, Prof. Terima Ya. kasih. Jadi beri dulu judul, lalu ada kerangkanya, lalu tidak usah terlalu detail. Yang perlu detail itu nanti yang dibawanya, penjelasannya. Nah, itu. Jadi kalau itu kerangka tugas kerjanya, ambil saja itu yang sudah ada, apa namanya itu. Sudah ada. Sudah terlaksana program kerjanya, Prof, begitu. Ya, itu. Sekarang ambil itu, terangkan itu di bawahnya, terangkan itu bagaimana menerapkan psikologi pendidikan dalam program kerja itu. Nah, itu. Tidak usah juga terlalu bagaimana ya, terlalu panjang nanti kamu setengah mati buat, saya juga setengah mati baca. Nah, tidak usah terlalu panjang. Yang penting Baik, Prof. menurut Anda ini sudah terkandung di dalamnya prinsip-prinsip psikologi pendidikan atau psikologi pembelajaran. Oke, bagus, bagus pertanyaannya. Bisa dipakai untuk yang bekerja di tempat lain. Ada lagi? Coba ketua kelas buat link pengumpulan tugas. Kalau mau bedakan seni rupa supaya tidak terlalu gampang juga saya bisa lihat. Boleh. Masing-masing kelas buat link pengumpulan ujian tugas. Nah. Besok pagi jam 10 itu sudah harus terupload. Tidak berarti besok betulan. Kalau mau selesaikan sore ini, siang ini ya silakan. Tapi mungkin repot ya. Jadi Anda mencari dulu. Jadi tugasnya, ujiannya ini 24 jam. 24 jam. Sampai besok jam 10. Nah, sesuai dengan jam mata kuliah kita sekarang. Itu namanya ujian yang bersifat aplikatif. Aplikasi. Nah, saya tidak tanya teori. Coba sebutkan, coba terangkan. Enggak. Buat nih pembelajaran itu atau tugasnya Ibu di mana? Kementerian Kebudayaan apa? Kalau tidak, kita akhiri sampai di sini. Selamat mengerjakan soal ujian.
nanti ketua kelas mengirimkan saya daftar nilainya atau minta di pasca. Oke, ada pertanyaan lagi tentang ujian? Nah, kalau tidak, saya ucapkan selamat melanjutkan puasanya. Masih ada sisa waktu 10 hari. Mudah-mudahan puasa kita bernilai behavioristik. Nah, ini kembali ke teorinya. Mudah-mudahan puasa kita, amalan Ramadan kita dapat diamati. Nah, dapat diamati tadi itu behavioristik. Tidak kognitif. Tidak berhenti Tapi Prof, maksudnya di kognitif. tapi Prof masih mau bertanya untuk menegaskan kembali dipilihkan Prof antara kognitif dan behavioristik. Salah Ya, satunya pilih ya Prof. Ya, salah Salah satunya. satunya ya Prof. Ya, Baik, Prof. salah satu. Mau kognitif, Terima kasih, mau Prof. afektif. Apa namanya? Behavioristik. Ya. Tapi ingat, ada inteligensi itu bab sebelumnya, ada motivasi, ada bakat, ada minat ya kalau tidak salah. Nah, gunakan itu dalam menerangkan bahwa pembelajaran ini juga memperhatikan bakat siswa. Karenanya itu yang saya cari nanti. Alasan Berarti dikaitkan Prof. Berarti dikaitkan dengan yang semuanya tadi yang Prof sebutkan itu. Iya, jadi artinya begini, makin banyak Anda libatkan, makin tinggi nilai ujiannya. Nah itu, Baik, Prof. kan ini bukan benar salah, tetapi pasti ada benarnya. Kalau ada benarnya sedikit, ya nilainya B. Kalau banyak benarnya mengambil poin-poin psikologi ini, ya B+. Lebih banyak lagi, amin. Hampir sempurna, A. Tidak jelas, kembali lagi ke D. D tidak lulus. Nah, itu. Jadi itu ya. Jadi sangat tergantung bagaimana Anda mengemas lembaran ujian itu yang akan saya baca. Itulah menentukan grade nilai Anda. Saya mau mengatakan insya Allah semua lulus. Cuma lulusnya berbeda-beda. Nah, itu. Ada lulus A. Kalau bisa A semua, kenapa tidak? Amin, Prof. Amin. Amin. Mungkin ada B+. Mudah-mudahan tidak ada B biasa. B gundur. Apalagi B min. Karena B min juga itu lulus. Nah itu. Jadi usahakan Anda minimal mencapai amin misalnya. Ada lagi pertanyaan? Tapi Prof, Oke. untuk pengumpulan PowerPoint-nya Prof ada linknya bagaimana? Yang sudah tampil. Iya, itu dimasuk kami juga di link pengumpulan ujian itu, tugas itu. Dengan nama-nama kelompoknya itu. Baik, Prof. Iya, disatukan di situ. Ada lagi? Baik, kalau gitu saya pamit untuk siap-siap pindah room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.